elemen struktural dengan beban lentur atau kombinasi beban lentur dengan beban aksial. Jadi kalau kita bicara elemen struktural itu ya bayangkan saja batang-batang yang ada di struktur ya. Misalkan kolom, balok, bracing, dan batang-batang yang lain itu elemen struktural. Kalau dia hanya mendukung beban lentur atau kombinasi antara lentur dan aksial, tetapi aksialnya kurang dari 0,1 Fj aksen dikalikan Ag, di mana Ag adalah agros atau luasan penampang si elemen tersebut, digolongkan sebagai balok. Jadi kalau elemen struktural itu menahan hanya lentur saja atau kombinasi lentur dan aksial tetapi aksialnya kecil, itu kita anggap elemen tersebut adalah balok. Untuk yang masih bingung, lentur dan aksial itu sebenarnya yang mana gitu. Kalau kita bicara lentur ya, kita punya batang di sini. Kita punya batang, kemudian ada beban yang didukung itu tegak lurus dengan batangnya. Kalau kita punya batang ini berarti kan sumbu batang ke sana ya. Sumbu batang ke sana. Tapi beban yang didukung adalah tegak lurus dengan batang sumbunya, dengan sumbu batangnya. Maka dia ini perilakunya lentur. Tetapi kalau kita punya batang yang sumbunya ke sini, kemudian ada beban yang arahnya sejajar dengan sumbu batang, maka dia termasuk golongan aksial perilakunya. Nah, yang kita bicarakan tadi, kalau elemen struktur tersebut hanya menahan lentur, maka dia balok. Tetapi kalau kombinasi antara lentur dan aksial, tetapi aksialnya nilainya sangat kecil, maka dia kategori balok juga. Gitu. Menurut SNI 2847/2013 pasal 10.3.5, balok tersebut harus didesain sehingga pada saat kekuatan nominal tercapai, maka nilai epsilon T-nya itu 0,004, lebih dari 0,004. Batasan ini setara dengan batasan AS max atau kebutuhan tulangan maksimum menurut SNI sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar desain balok yang diperoleh bersifat ductile, atau kalau istilahnya pada SNI 2002 itu under reinforced. Selain itu agar diperoleh faktor reduksi yang tidak terlalu kecil atau kurang dari 0,8. Perancangan penampang balok. Dalam proses perancangan biasanya telah diketahui atau ditetapkan atau dipilih data yang isinya itu. Jadi kita sebelum memulai proses perancangan itu kita harus punya ya biasanya itu masih belum ada apa-apanya. Jadi kita hanya punya denah dan bentang. Nah, kemudian kita tidak bisa serta-merta mendesain. Tahapannya tetap harus kita punya penampang dulu. Nah, solusinya berarti kita harus tembak dulu B-nya berapa, hanya berapa, seperti itu. B-nya diasumsikan, hanya asumsikan, D-nya diasumsikan, DS-nya diasumsikan, DS aksen diasumsikan. Kemudian kualitas bahannya juga kita ya asumsikan saja. Ini kesepakatan dengan klien, misalkan akan dipakai beton dengan mutu sekian, baja dengan mutu sekian, gitu. Kuat perlu, MU, VU, dan sebagainya ini diperoleh dari hasil analisis struktur. Jadi kalau adik-adik melakukan analisis suatu bangunan yang ada bebannya, nanti akan menghasilkan BMD, SFD, dan NFD. Nah, dari situ kita bisa ambil momen maksimumnya, gaya geser maksimumnya, dan gaya normal maksimumnya. Momen maksimum biasa kita sebut momen ultimate atau kita notasikan dengan MU. Gaya geser maksimum biasa kita sebut V ultimate atau kita notasikan VU dan seterusnya. Nah, kemudian apabila kita sudah punya data-data ini, yang ini sebenarnya fleksibel juga, nanti selama proses perjalanan perancangan itu bisa diubah-ubah juga. Jadi kita tembak dulu atau asumsikan dulu di awal ini. Kemudian kalau sudah punya ini, selanjutnya bisa dihitung nilai AS dan AS aksen jika diperlukan tulangan rangkap. Nah, ini pembahasan nanti. Tapi kita bicara AS dulu. Jadi yang dihitung nanti AS-nya.
Nah, secara flowchart itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Cukup panjang sebenarnya, tapi kalau kita bisa menangkap konsepnya sebenarnya simple. Yang pertama, tetapkan dulu atau dipilih dulu B-nya, H-nya, D-nya, dan sebagainya yang tadi saya bicarakan di awal. Jadi terkait dimensi itu kita asumsikan dulu, kemudian mutu bahan juga kita asumsikan. Kemudian masuk ke analisis beban. Jadi kita sudah punya denah, sudah punya gambaran strukturnya mau seperti apa, bentuknya mau seperti apa, itu tinggal dimasukkan beban-bebannya. Jadi beban mati itu diperoleh dari sini tadi. Kalau kita sudah mengasumsikan balok itu ukurannya sekian, kalau itu balok beton ya berarti kan tinggal dikali dengan berat volume beton untuk memperoleh berat sendiri beton tersebut ya. Jadi nanti masuk ke DL atau dead load. Kemudian untuk LL masukkan beban hidup, earthquake, wind, dan sebagainya. Kemudian dianalisis supaya memperoleh gaya-gaya dalam. Jadi nanti akan diperoleh momen akibat DL, momen akibat LL, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kombinasi beban yang bisa diaplikasikan menurut SNI memberikan untuk gedung itu cukup banyak kombinasinya. Nanti bisa dipelajari lebih lengkap di mata kuliah perancangan gedung. Untuk saat ini saya mengenalkan saja, jadi di SNI itu diberikan kombinasi beban, karena beban itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Katakanlah beban harian ya, gedung itu harian melayani ada beban hidup ya, ada manusia yang bekerja di atasnya, kemudian ada aktivitas pergerakan furniture, itu adalah beban hidup. Nah, beban matinya adalah beban si struktur itu sendiri. Struktur itu kan punya berat ya. Dia punya volume, dia terdiri dari kotaan-kotaan yang itu isinya adalah balok dan kolom dan pelat. Yang dia punya volume dan punya berat. Kalau dikalikan berat volume, maka akan diperoleh berat. Jadi gedung itu kan berat ya. Gedungnya sendiri itu sudah berat, jadi dia harus mampu menahan atau menopang si dirinya sendiri. Ditambah dengan beban hidup yang sedang bekerja atau dilayani oleh gedung tersebut. Jadi dalam satu waktu itu minimal bekerja beban hidup dan beban mati apabila gedung tersebut sedang beroperasi. Kalau di malam hari atau proses konstruksi baru selesai, jadi belum ada furniture dan lain sebagainya, itu hanya dead load saja. Jadi baru kotak-kotak strukturnya saja, baru balok kolom itu murni akibat beban mati saja. Tetapi setelah gedung beroperasi, itu ada beban hidup yang merupakan beban sendirinya si gedung, dan ada beban hidup, ada beban mati yang merupakan beban sendirinya si struktur gedung tersebut, ada beban hidup yang merupakan pergerakan manusia dan barang-barang yang di atasnya. Kemudian ketika ada gempa, tambah lagi ada beban gempa. Ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Begitu. Jadi kombinasi beban ini adalah mewakili atau memodelkan ya, dia suatu simulasi untuk memberikan gambaran kalau gedung itu sebenarnya melayani banyak beban gitu. Kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, kemudian ada syarat yang diberikan oleh SNI ya, itu persyaratannya supaya memenuhi kekuatan VMN atau momen nominal dikalikan dengan faktor reduksi itu harus lebih besar daripada MU. MU adalah kebutuhannya, karena MU ini adalah momen yang terjadi akibat beban yang bekerja. Jadi kapasitasnya si elemen struktur itu harus tetap lebih besar dari beban yang bekerja, supaya bangunan tersebut aman. Untuk desain penampang digunakan nilai momen nominal, MN sama dengan MU per V. Asumsi digunakan V sama dengan 0,9. Untuk FC di antara 17 sampai 28 MPa bisa diambil beta 1-nya sama dengan 0,85, sedangkan untuk FC aksen yang lebih dari 28 itu beta 1-nya harus dihitung dari 0,85 kurangi FC aksen kurangi 28 kali 0,05 dibagi 7, dan itu harus lebih besar daripada 0,65. Kalau kurang dari 0,65 maka dipakai beta 1-nya sama dengan 0,65. Tujuan tinjau kondisi regangan seimbang dulu. Jadi yang ini sesi sebelumnya pernah kita bahas, hitung C balance-nya dan epsilon CCL-nya.
Asumsikan tulangan tarik satu lapis, kemudian hitung AS max-nya. Dengan AS sama dengan AS max. Dihitung MN1. Kemudian hitung AS min-nya. Pilih nilai AS min yang terbesar dari keduanya ini sebagai AS min. Kemudian cek MU-nya dibagi V itu kurang dari MN1 hasil hitungan tadi. Kalau iya, berarti dia pakai tulangan tunggal. Selanjutnya bisa dilanjutkan dari MN sama dengan CC kali D min A per 2. Kemudian MN ini sama dengan MU per V. Jadi ini kalau disabarkan lagi akan menjadi CC ini 0,85 FJ aksen kali A kali B dikalikan D min A per 2. Nanti akan didapatkan A, kemudian dari A bisa dihitung C. Kemudian dari C bisa untuk menghitung atau mengecek epsilon T. Epsilon T itu nanti bisa didapatkan nilai V yang sebenarnya. Kemudian dari situ dari TS sama dengan CC bisa dihitung AS karena TS sama dengan CC dan TS sama dengan AS kali FY. Kemudian dari itu dipilih diameter tulangan, ditentukan jumlah tulangan karena kita sudah punya AS ya. AS adalah kebutuhan luas tulangan. Kita bisa pilih diameter tulangannya, kemudian jumlah tulangannya juga. Luas penampang tulangan terpasang itu harus lebih besar daripada AS hasil hitungan tadi. Jadi kalau kita pilih berapa batang, diameternya berapa, itu kalau dihitung luasannya itu harus melebihi dari AS hasil hitungan yang ini tadi. Kemudian AS yang terpasang itu tadi harus dicek terhadap ketentuan AS min dan AS max. Harus lebih besar dari AS min dan tidak boleh lebih besar dari AS max. Kemudian periksa detailingnya, jarak antar tulangannya, concrete covernya, selimut betonnya. Setelah itu bisa dianalisis dengan AS terpasang. AS yang terpasang tadi yang dipilih itu bisa dicek apakah epsilon T-nya seberapa. Dari epsilon T bisa diperoleh V. V-nya dikalikan MN itu nanti dicek terhadap MU. Harus lebih besar daripada MU supaya bangunan tersebut aman atau struktur tersebut aman. Nah, kembali ke sini, apabila yang tadi MU per V itu lebih besar daripada MN1, maka dia tidak mampu untuk memakai tulangan tunggal, harus tulangan rangkap. Nah, tulangan rangkap ini seperti apa akan kita bahas di sesi yang akan datang. Luas penampang tulangan yang terpasang, ini yang saya bicarakan tadi, itu harus di atasnya AS min, ini terpasang ya, terpasang di sini. Itu harus di atasnya AS perlu. AS terpasang itu harus melebihi AS perlu. Jadi harus di atas AS perlu. Tetapi harus di bawah AS max dan harus di atas AS min. Ini kalau kondisi yang tadi posisinya AS perlu di antara AS min dan AS max. Kalau kondisinya AS perlu itu kurang dari AS min, maka boleh dipasang luas tulangan AS terpasang asalkan lebih dari 1,33 AS perlu. Tetapi kalau mau lebih aman ya lebih baik ambil AS min saja.